Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berprestasikan dengan keragamaan suku, bangsa, dan agama merupakan kekuatan NKRI yang didasarkan oleh Pancasila. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Nafis Irham Dwi Prasetya. Dan saya Imran Sapela Ramadan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah. Indonesia juga memiliki lebih dari 300 suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang berbeda adalah suatu bangsa dengan yang lain. Suku bangsa merupakan bagian dari suatu negara. Dalam setiap suku bangsa terdapat kebudayaan yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing suku bangsa memiliki segala yang tertera di dalamnya. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki macam-macam sosial yang berbeda-beda, keragamannya, budaya, bila menjadi peluang kekuatan dalam membangun bangsa. Jika keragaman di budaya dikembangkan dengan baik, namun ia menjadi ancaman perpecahan bangsa bila tidak mampu mengelolanya. Jadi pembahasan kali ini, sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menjemuk. Hal ini terjamin dan semboyan. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Menjemuk yang ada terdiri dari atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa, adat istiadat, kesenian. Keberadaan bahasa dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan, suku-suku ini juga memiliki persamaan antara lain rukun hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan soalnya yang berasal dari kekeluargaan. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini, yaitu yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan yang kedua, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda, dan masih banyak yang lain. Dan yang ketiga ada adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Dan yang keempat ada kesenian daerah, misalnya tari Janger, tari Serimpi, tari Cikalele, tari Piring, dan tari Saudati. Dan yang kelima merupakan kekerabatan, misalnya matrilineal dan matrilineal. Dan yang terakhir ada batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Baik, jadi kesimpulan pada judul hari ini, keanekaragaman budaya jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut. Di samping itu, dengan mendalami kebudayaan yang beraneka ragam tersebut, wawasan kita akan bertambah sehingga kita akan menjadi bangsa yang kredibel. Kita dapat menjadi bangsa yang mau dan mampu menghargai kekayaan yang dimiliki yang berupa keanekaragaman kebudayaan tersebut. Saran yang bisa kita peroleh yaitu sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari, tidak terkena arus yang datang dari luar. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan kekayaan kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dan dari siapapun. Dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah perlu juga kita kembangkan karena kebudayaan daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Untuk menyikapi keberagaman yang ada, kita harus saling menghormati antar satu dengan yang lain agar tercipta kedamaian, tidak ada perpecahan di antara kita semua. Berikut informasi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 7. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tenang, menyampaikan. Aku gak tahu soalnya. Apa sih? Berikut yang dapat kita sampaikan. Oke.